April nanti kita memasuki 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Mari kita jadikan betul-betul Bandung ini sebagai ibu kota Asia Afrika. Jumpa lagi dalam podcast Koran Gala dan apa kabar .news. Pemirsa sekalian, saya barusan membaca di Koran Gala tentang kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Gedung Merdeka dan meninjau Museum Asia Afrika. Dua-duanya adalah kawasan heritage di kawasan Asia Afrika di kota kita tercinta, kota Bandung. Nah, Menlu Sugiono kemudian melihat kondisi di Gedung Merdeka yang sudah mulai banyak kerusakan. Ya, tentu Gedung Merdeka ini kan gedung lama ya, dibangun mulanya tahun 1895, berarti sudah sekitar 130 tahun. Dan kemudian tahun 1926 itu direnovasi dengan arsitektur baru oleh arsitektur Belanda, Wolf Schumacher, Albers, dan Van Galen, sehingga Gedung Merdeka itu sebetulnya namanya dulu adalah Societe Concordia. Jadi kalau kita baca sejarah kota Bandung, Societe Concordia ini adalah tempat kumpulnya komunitas ya, jadi komunitas pejabat, komunitas pejabat perkebunan, komunitas pejabat PU, pekerjaan umum dan sebagainya. Nah, disitulah mereka semacam bertemu, makan, minum gitu, mengobrolkan persoalan-persoalan Bandung. Jadi bukan oleh pemerintah Bandung, tetapi oleh komunitas-komunitas profesional tadi. Makanya itu dinamakan Societe Concordia. Jadi tempat nongkrongnya komunitas orang-orang penting, dan merekalah yang kemudian dari situ muncul konsep-konsep pembangunan Bandung. Nah, baru tahun 1955 ketika Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika, Bung Karno menunjuk Gedung Societe Concordia ini menjadi tempat pertemuan tokoh-tokoh dunia. Maka disitulah lahir Konferensi Asia Afrika, di mana kepala negara atau tokoh-tokoh dunia seperti Soekarno, Nehru, Nasser dari Gamal Abdel Nasser dari Mesir hadir dan menghimbau atau mendorong persatuan negara-negara kolonialisme untuk bangkit melawan penjajah. Dan tercatat setelah Konferensi Asia Afrika ini banyak negara-negara dunia ketiga yang kemudian merdeka. Nah, karena itu Gedung Merdeka atau Kota Bandung disebut sebagai ibu kota Asia Afrika, dan sampai sekarang tetap menginspirasi gerakan-gerakan kemerdekaan, tetap menginspirasi pemimpin-pemimpin dunia untuk lebih mandiri, tidak tergantung kepada negara-negara besar. Nah, bulan April nanti kita akan memasuki usia Konferensi Asia Afrika itu yang ke-70, sebuah angka yang menurut saya sih sakral. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya Gedung Merdeka itu sekarang dikelola oleh Pemprov Jawa Barat ya, dan sekarang Gedung Sate sedang direnovasi, beberapa dinas pindah untuk sementara ke Gedung Merdeka, dan memang kondisinya sudah harus banyak yang diperbaiki. Nah, yang kedua, di sekitar Asia Afrika juga yang nempel dengan Gedung Merdeka ada Museum Asia Afrika, di mana di situ berisi memorabilia atau ya bahan-bahan, barang-barang, foto-foto tentang Konferensi Asia Afrika 70 tahun lalu. Di sana ada foto-foto persidangan, ada mebel-mebel dan lain-lain. Nah,
sekarang kita ingin menyoroti, kita bangga bahwa Bandung disebut sebagai ibu kota Asia Afrika. Tetapi berapa banyak sih yang dari kita, terutama generasi muda, yang merasa bahwa Bandung itu ibu kota Asia Afrika dan Bandung itu penting secara internasional gitu. Apakah generasi muda kita sekarang merasakan hal itu atau tidak? Nah, kemudian kalau Bandung dijuluki sebagai ibu kota Asia Afrika, memangnya sekarang peranan Bandung terhadap konteks politik internasional itu apa gitu. Nah, kan sebuah kota disebut kota internasional itu harus ada pelabuhan, harus ada bandara, harus ada perusahaan-perusahaan asing dan sebagainya, di mana sebetulnya di Bandung tidak mungkin karena kita nggak punya laut, bandar udara kita sendiri kecil ya, Hussein Sastra Negara, kemudian perusahaan-perusahaan asing tidak ada yang berkantor di Bandung. Nah, tetapi secara sosial budaya sebetulnya warisan ini harus kita pelihara gitu. Nah, apa yang mestinya secara sosial budaya harus ada di Bandung yang menunjukkan bahwa kita adalah ibu kota Asia Afrika. Berapa banyak sih kegiatan-kegiatan internasional yang ada di Bandung? Menurut saya sangat sedikit ya. Berapa banyak sih festival-festival budaya negara-negara Asia Afrika di Bandung? Juga sedikit lah untuk mengatakan tidak ada. Ada 2 tahun sekali, tapi gaungnya kurang gitu. Nah, berapa banyak sih Museum Asia Afrika memberikan pencerahan-pencerahan kepada publik Bandung tentang relevansi peristiwa-peristiwa politik di luar negeri terhadap kehidupan lokal dalam negeri kita gitu. Nah, menurut kami dari Koran Gala, seharusnya Gedung Merdeka, Museum Asia Afrika, dan kawasan sekitarnya adalah menjadi simbol sosial, budaya, dan pendidikan global. Di situ harus ada, katakanlah misalkan pawai budaya internasional, mau setahun sekali, mau 2 tahun sekali, tetapi dalam skala besar, di mana misalkan ada pameran tarian kok, pameran festival apa dari negara-negara Asia Afrika, itu mereka bisa berjalan sepanjang jalan Asia Afrika dan publik Bandung menonton dan merasakan bahwa oh betul ya, Bandung ini adalah ibu kotanya Asia Afrika. Nah, ini kita berharap bahwa Departemen Luar Negeri, kemudian Pemprov Jawa Barat, dan Wali Kota Bandung betul-betul bisa membuat event-event internasional sosial budaya di kawasan Asia Afrika, khususnya di Gedung Merdeka dan kawasan Museum Asia Afrika. Nah, para pemirsa sekalian, kita juga harus menjadikan Gedung Merdeka dan Asia Afrika ini adalah pusat informasi dan pusat pengetahuan internasional, karena kita merasa bahwa politik luar negeri atau apa yang terjadi di luar negeri seolah-olah sesuatu yang tidak terkait dengan kondisi dalam negeri kita. Jadi misalkan Indonesia dikabarkan masuk OECD ya. Kemudian Indonesia kemudian juga diberitakan masuk ke dalam BRICS atau organisasi Brazil, Rusia, India, Cina gitu. Nah, ini kan seharusnya Museum Asia Afrika atau Gedung Merdeka menjadi pusat untuk informasi soal-soal seperti ini. Memangnya dengan masuk BRICS itu apa sih pengaruhnya terhadap kehidupan kita nanti, terhadap kehidupan ekonomi kita nanti,
bagaimana misalkan pelaku-pelaku usaha kita nanti harus bersikap, harus mengantisipasi. Nah, itu kan tidak pernah tersampaikan gitu. Nah, kami sih berharap bahwa hal-hal tersebut bisa disampaikan kepada publik melalui apakah itu Gedung Merdeka atau Museum Asia Afrika. Dan Museum Asia Afrika itu sebaiknya direvitalisasi, jangan hanya sebagai museum masa lalu yang isinya barang-barang atau foto-foto masa lalu. Kami berharap juga bahwa Museum Asia Afrika ini menjadi museum masa depan atau Museum of the Future ya. Jadi disitulah Museum Asia Afrika ketika Indonesia mengadakan forum-forum penting di dunia seperti BRICS, seperti G20, seperti apa. Kabarkanlah itu kepada publik Bandung, publik Jawa Barat, oleh Deplu kepada publik Jawa Barat dengan bahasa yang lebih teknis, lebih relevan dengan masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bandung ya. Jadi misalkan dengan adanya BRICS sebetulnya bagaimana seharusnya koperasi kita atau unit-unit usaha kecil kita harus siap gitu. Jangan dibiarkan publik itu kaget ketika misalkan ada barang-barang dari luar negeri masuk dengan harga murah dan sebagainya. Tiba-tiba tenaga asing masuk dan sebagainya. Nah, ini kan jadikanlah kawasan Museum di Gedung Merdeka itu menjadi pusat informasi yang mengabarkan relevansi peristiwa-peristiwa internasional gitu. Nah, kita juga kan selalu menemukan hoax ya ketika ada konflik-konflik, katakanlah Israel Palestina bertebaran. Nah, seharusnya pejabat Departemen Luar Negeri atau siapapun mengadakan briefing rutin dengan masyarakat di Museum Asia Afrika atau Gedung Merdeka, memberikan penjelasan-penjelasan yang relevan sehingga publik menjadi aware. Dan yang penting adalah bahwa kawasan Asia Afrika dan Museum Asia Afrika ke depan adalah betul-betul menjadi forum budaya, forum tukar pikiran soal-soal internasional, forum merelevankan peristiwa internasional, sehingga peristiwa internasional, peristiwa geopolitik juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan pasti itu cepat atau lambat sebuah peristiwa di dunia pasti akan ada pengaruhnya terhadap rakyat Indonesia. Dan berikutnya kita berharap juga masyarakat-masyarakat intelektual di Bandung bisa menyuarakan suara-suara aspirasi-aspirasi ke dunia global yang diorganisasi oleh Gedung Merdeka atau Museum Asia Afrika. Di sini kita banyak universitas yang punya kajian-kajian internasional. Nah, sebaiknya itu juga disuarakan melalui forum-forum strategis yang diorganisasi oleh Museum Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Jadi kami dari Koran Gala berharap agar pemerintah pusat, pemerintah Jawa Barat, dan Kota Bandung bersinergi menghadirkan Kota Bandung betul-betul kembali menjadi ibu kota Asia Afrika, di mana di sini akan diramaikan dengan festival-festival lintas budaya Asia Afrika. Kita akan melihat suatu saat bagaimana tarian-tarian Afrika, tarian-tarian India, tarian-tarian negara-negara dunia atau peserta Asia Afrika dulu bisa melintas di jalan Asia Afrika. Nah, kedua, diskusi-diskusi publik tentang masalah geopolitik, soal budaya internasional dan sebagainya juga bisa terjadi di kawasan ini, sehingga betul-betul Bandung memang terasa sebagai ibu kotanya Asia Afrika dengan ikonnya Gedung Merdeka dan Museum Asia Afrika.
Jadi kepada pemerintah kami berharap hidupkanlah kembali semangat Bandung. Dengan April nanti kita memasuki 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Mari kita jadikan betul-betul Bandung ini sebagai ibu kota Asia Afrika. Terima kasih. Semoga semua bisa memikirkan hal ini dan kita akan melihat Bandung yang lebih semarak dan lebih berdimensi global.